I took you for a working girl. You'd have remembered me. The Sky Bridge headed for the parkade. Oh, fuck. Oh, shit. Film ini dibuka di dalam sebuah bank di mana sekelompok perampok dengan perlengkapan canggih sedang menyiksa manajer bank. Mereka memukul pria itu begitu keras hingga salah satu giginya terlepas. Ternyata, tujuan mereka adalah untuk membuka berangkas bank. Manajer yang sudah kesakitan akhirnya mengaku bahwa dirinya sendiri adalah kunci untuk membuka berangkas tersebut. Namun, saat dipaksa untuk membuka pintunya, berangkas tetap tidak terbuka karena salah satu giginya telah hilang. Akhirnya, para perampok menancapkan kembali gigi yang copot itu ke mulut manajer bank, dan barulah pintu berangkas bisa terbuka. Tanpa menunggu lama, mereka masuk dan membawa kabur ratusan berlian serta sebuah flash berisi data penting. Tapi, bukannya langsung pergi, salah satu perampok malah ingin menyiksa Sat Bambang. Hal itu memicu keributan yang berujung. Beberapa waktu kemudian setelah perampokan itu, Alexis tampak santai di sebuah kamar hotel. Ia mandi, minuman tua, dan menyalakan televisi. Namun, ia terkejut ketika berita menampilkan rekaman perampokan tadi, termasuk seketaja salah satu perampok yang ternyata adalah dirinya sendiri. Saat ia baru saja keluar dari kamar mandi, Alexis menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia segera meninggalkan kamarnya dan menuju ke kamar lain yang dimiliki oleh Kevin untuk menghindari kecurigaan staf hotel. Rupanya, Kevin adalah mantan kekasih Alexis yang kini memiliki rencana baru untuk mereka. Namun, sebelum sempat menjelaskan rencana itu, Kevin justru menyuruh Alexis untuk bersembunyi karena pacar barunya yang bernama Jessica datang dan mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, Jessica muncul bersama dua orang pembunuh bayaran yang dipimpin pria bernama Mr. Westington. Ternyata, Kevin berencana memungut seorang senator dengan menggunakan video kompromi yang menampilkan Jessica bersama senator tersebut. Sang senator sendiri adalah pemilik asli place yang mereka curi. Namun, setelah video itu berhasil dihapus, Mr. Westington menembak Jessica hingga tewas dan mulai menyiksa Kevin untuk memaksanya menyerahkan place tersebut. Dari bawah ranjang, Alexis yang bersembunyi hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan ketika Kevin dihabisi. Where are they, Mr. Fuller? What I'm really interested in, ice that was stored with them. I don't really give a flying fuck where those diamonds are. Beruntung, Alexis menemukan flash di situ, tersimpan rapi di bawah ranjang oleh Kevin. Tidak lama setelah itu, Mr. Washington melaporkan keberhasilannya kepada sang senator. Saat itulah, Alexis muncul dari persembunyiannya dengan mendorongkan senjata ke arah kepala Westington. Namun, sayangnya, senjata itu kosong tanpa peluru. Aksi pengejaran berlanjut dengan Alexis yang memanfaatkan tangga darurat hotel. Namun, Westington memerintahkan anak buahnya untuk menutup akses tersebut. Dalam kondisi terpojok, Alexis menemukan saluran yang menuju ke ruang binatu hotel. Di sana, ia cepat-cepat mengganti pakaiannya dengan pakaian yang ia temukan. Dengan langkah cepat, ia berlari menuju area parkir, masuk ke sebuah mobil lalu melaju kencang. Para anak buah Westington tetap mengejarnya sambil menembakkan peluru ke arah mobil Alexis. I really like this woman. Menyerbu tempat persembunyian itu untuk mencari Alexis. Namun, mereka tidak menemukan keberadaannya. Di sisi lain, Penny yang semula ragu, akhirnya memutuskan untuk mencari berlian dan uang yang Kevin sembunyikan. Saat mencarinya, ia tanpa sengaja memecahkan kaca mobil dan memasukkan pecahan kaca bersama berlian itu ke dalam sakunya. Celakanya,
Westington berhasil menemukan nomor rumah Penny lewat telepon yang sebelumnya dipakai oleh Alexis. Dengan menipu anak Penny yang bernama Matteo, Westington mengetahui alamat rumah tersebut. Di sisi lain, Penny yang mulai siuman berusaha melawan salah satu anak buah Westington yang mencoba melukainya. Orang itu sempat curiga karena temannya tidak juga kembali. Alexis yang sedang bersembunyi untuk menyergap ternyata justru disergap lebih dulu. Pertarungan sengit pun terjadi dan Alexis hampir tidak bisa lolos. Beruntung, Penny menyelamatkannya dengan memukul kepala orang itu menggunakan mainan milik anaknya hingga tersungkur tak sadarkan diri. Alexis dan Penny pun merasa sedikit lebih aman. Namun, rasa lega itu tidak berlangsung lama, karena flash disk yang mereka coba buka ternyata telah terlacak membuat Alexis semakin merasa dalam bahaya. Alexis merencanakan cara untuk menghentikan Westington dan anak buahnya demi menjamin keselamatan dirinya, Penny dan juga putra Penny. Sementara itu, Westington menerima panggilan dari sang senator yang merasa tidak puas dengan progresnya. Namun, Westington menolak bantuan dari orang-orang yang direkomendasikan oleh senator tersebut. Tak lama setelah itu, Westington menerima panggilan dari Alexis yang dengan sengaja memprovokasinya sekaligus menantangnya. Karena khawatir akan terlacak, Westington bersama dengan anak buahnya memutuskan meninggalkan hotel sambil membuang serta mayat Kevin dan Jessica. I like that code. Frustrasi dengan kelicikan Alexis, Westington naik ke atas bangunan sambil berteriak dan mencoba memancingnya keluar dengan menawarkan tas berisi berlian. Alexis akhirnya muncul dari belakangnya dan hampir saja berhasil menjatuhkannya. Namun, tepat pada saat itu, salah satu anak buah Winton memukul kepalanya hingga ia pingsan. You'll come right with me. Beberapa saat kemudian, Alexis terbangun dalam keadaan terikat di kursi dengan Westington dan anak buahnya bersiap untuk menyiksanya. Westington memperlihatkan tas berlian yang diinginkannya. Tetapi, ketika tas itu dibuka, isinya hanyalah pecahan kaca. Ternyata, isi tas telah diganti oleh Penny ketika melarikan diri sebelumnya. Because I know you didn't steal a bag of broken windshield glass. What you want? Merasa tertipu, Westington berusaha memaksa Alexis untuk mengungkap lokasi PLD disk dengan ancaman akan menyiksanya. Meskipun dihadapkan pada ancaman mengerikan, Alexis tetap menolak dengan keras. She's one more dimension your personality will ever achieve. Come on, keep going. Westington pun melanjutkan siksaannya dan hampir mematahkan kakinya. Namun, Alexis tetap ungkam sesuatu yang membuat Westington kagum. Ia kemudian tahu bahwa Alexis adalah mantan anggota pasukan khusus Amerika Serikat dengan kemampuan infiltrasi tingkat tinggi. Namun, di masa lalunya, Alexis pernah mengalami sebuah insiden tragis di mana ia secara tidak sengaja membunuh sebuah keluarga tak bersalah. Trauma itulah yang membuatnya berhenti dari karir militer dan menjadi alasan kuat mengapa kini begitu bertekad melindungi keluarga Kevin. Westington kemudian berusaha memanfaatkan trauma tersebut untuk menekannya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa melindungi Penny dan anaknya jika tidak menyerahkan flash disk. Dalam kondisi terdesak, Alexis akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Ia meminta Penny untuk menjaga PLD di situ dan menaruhnya di dalam sebuah loker bandara Kapetun sebelum pukul 09. Setelah kesepakatan itu dibuat, Westington tiba-tiba menusukkan pisau ke Alexis agar ia tidak bisa melarikan diri. Cape Town Airport, 9 p.m. tonight. It's a flesh wound. Stop you. Beberapa waktu kemudian, Westington membawa Alexis ke bandara sesuai rencana. Saat berada di sana, seorang wanita tanpa sengaja menabrak Alexis dan dengan diam-diam menyerahkan sebuah kunci loker bernomor 814 di mana PLD sebenarnya disembunyikan tanpa sepengetahuan Westington. Wanita itu ternyata adalah Penny sendiri.
Alexis selalu menyerahkan kunci itu kepada Westington. Namun, pria itu tidak sepenuhnya percaya padanya sehingga ia memaksa Alexis sendiri yang membuka loker tersebut. Penny yang menabrak Alexis tadi sengaja berhati-hati karena tahu dirinya sedang diawasi anak buah Westington. Ia sempat mengambil sebuah koran dan di situ melihat wajah Alexis, menyadari bahwa Alexis bersama Kevin adalah pelaku perampokan. Sesampainya di area loker, Alexis membuka loker sesuai nomor yang diberikan oleh Penny. Di dalamnya terdapat sebuah koper. Westington yang masih curiga memaksa Alexis membuka koper itu. Setelah dibuka, ia memerintahkan asistennya bernama Clinton untuk memeriksanya lebih dulu. Namun, ternyata koper itu berisikan bom. Alexis dan Penny rupanya telah menyiapkan jebakan untuk Westington beserta pasukannya. Ledakan pun terjadi, membuat Clinton terpental jauh dan menimbulkan kepanikan massal di dalam bandara. Situasi menjadi kacau dengan orang-orang berteriak dan berlarian. Westington kemudian menyadari bahwa PLD yang ia cari sejak awal sebenarnya disembunyikan di balik dasi miliknya sendiri sejak pertemuan mereka di hotel. Tak lama setelah itu, terjadi baku tembak antara Clinton dan pihak keamanan bandara yang berujung pada tewasnya Clinton sendiri. Alexis berhasil memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut kembali PLD-DIS dari dasi Westington dan segera melarikan diri dari sana. Ia juga berhasil menyelamatkan Penny yang sebelumnya tertangkap oleh anak buah Westington. Penny akhirnya ikut melarikan diri dari bandara bersama kerumunan. Westington berusaha menjaga ketenangan sambil mencari jalan keluar dari bandara. Namun, langkahnya terhenti ketika polisi mengepungnya dan menodongkan senjata padanya. Setelah insiden tersebut, Penny diperiksa oleh polisi terkait kejadian di bandara. Selama penyelidikan, polisi menemukan kepala Jessica yang ditinggalkan Penny di bandara. Anehnya, di dalam kepala Jessica terselip berlian sehingga polisi mulai mencurigai keterlibatan Alexis dalam kasus perampokan bank. Sementara itu, Alexis berhasil membeli tiket pesawat dengan identitas palsu dan paspor ilegal untuk melarikan diri dari sana. Hasn't got jurisdiction here. Here's the bag you wanted, Mr. MacArthur. Di dalam pesawat, ia bertemu dengan seorang teman lama yang ahli peretas. Bersama temannya itu, ia mencoba membukai si flash disk. Dari situ, Alexis mengetahui bahwa di dalamnya terdapat rencana serta bukti kejahatan sang senator termasuk rencana kudeta untuk mengambil alih pemerintah. Saat itu, Alexis menerima panggilan dari seorang pria bernama MacArthur, yaitu pengganti Westington. MacArthur mengancam Alexis dan menuntut agar flash disk itu dikembalikan. Namun, Alexis yang sudah lelah dengan berbagai ancaman menolak permintaan itu. Setelah ditolak, MacArthur melaporkan kegagalannya kepada sang senator. Dan film pun selesai.